kuliah lah, pas waktu itu kuliah di kesehatan. Ternyata obrolan orang tua itu gak salah teman-teman, nyambung tadi ke yang hal yang pertama ya, yang istilahnya kita ditolong kayak gitu. Jadi orang tua saya kan dulu kerja di puskesmas juga, perawat juga. Nah saya disuruh lah jadi perawat, kuliah di perawat kayak gitu. Cuman bedanya zaman dulu saya karena kemampuan saya terbatas, sempat ikut tes di perguruan tinggi negeri tapi nggak lulus lah, sama juga kesehatan, tapi saya nggak lulus. Soalnya kalau untuk soal-soal IPA, kelas IPA saya kurang paham. Soalnya waktu itu lebih ke IPS. Nah, masuk IPS, jadi saya waktu itu ke perguruan tinggi swasta masuknya itu, walaupun dipaksa. Sampai akhirnya lulus, ternyata emang bener. Jadi kalau obrolan orang tua itu nggak akan pernah salah. Jadi pas waktu itu apa sih istilahnya, perawat lah, perawat apa sih perawat istilahnya dulu, zaman dulu saya gitu, naon sih perawat teh. Ternyata sekarang ya dengan profesi saya sebagai perawat teman-teman lah, jarang kan istilahnya cowok zaman dulu waktu itu, zaman saya yang sekolah keperawatan. Ternyata orang tua saya bener, minimal kalau misalkan kamu sekolah di keperawatan, rumah sakit banyak, kamu bisa kerja di rumah sakit. Ternyata ya bener omongan orang tua itu tadi, omongan orang tua mah gak bakalan pernah salah lah istilahnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari orang tua saya itu, dari perawatnya 4 bersaudara kan saya, keempatnya alhamdulillah kerja di dunia kesehatan. 3 perawat, saya, terus anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sedangkan yang bungsu masih tetap sama berkecimpung di dunia kesehatan, akan tetapi dia di bagian rekam medik. Nah, jadi dia nggak langsung terjun ke ke pasien langsung, nggak. Jadi dia lebih ke dokumentasi lah. Emang bener istilahnya, doa orang tua itu manjur sih, bener. Terutama orang tua ibu lah. Saya sebenarnya ke orang tua saya, ibu saya nggak deket lah. Beda sama adik-adik saya dari dulu. Soalnya saya dulu dekatnya sama nenek saya almarhum, gitu teman-teman. Jadi intinya segala sesuatu, walaupun kita melakukan amal ya, amal kebaikan yang sekecil apapun, ternyata Allah pasti bakalan ganti lah, menggantinya. Walaupun ya nggak langsung di hari itu juga, pasti nanti suatu saat dimana kita butuh, dimana kita benar-benar butuh, pasti bakalan ada jalannya gitu teman-teman. Ini juga saya konten YouTube ya kayak gini. Sebenarnya YouTube udah lama, kayaknya udah 4 tahunan saya punya channelnya. Dari dulu pengen belajar konten, tapi ya itu tadi teman-teman, saya nggak ada keberaniannya itu karena saya masih malu-malu. Tapi kalau misalkan sekarang mah ya saya lagi belajar lah bagaimana cara berbicara di muka umum teman-teman, walaupun di balik helm lah misalnya kayak gitu. Tapi enak bener
kalau misalkan konten sambil jalan kayak gini, jadi gak gampang ngantuk kalau saya pribadi kayak gitu. Maaf ya teman-teman kalau misalkan saya ngobrolnya campur lah Sunda sama Indonesia. Gak apa-apa lah, isyana namanya juga orang Sunda lah gitu. Ini sekarang di jalan Lewo atau Bandrek ini teh. Lewo kayaknya mah. Pasar Lewo. Alhamdulillah ya Allah teman-teman, cuacanya cerah. Ada jalan berlobang, aduh, salah laur. Mah kalau misalkan perjalanan malam yang nggak tahu jalanan sini bisa ambyar itu. Vespa, nah mengenai Vespa, zaman dulu sebenarnya saya udah dikenalkan sama orang tua saya, bapak saya. Vespa, soalnya orang tua saya zaman dulu pecinta Vespa super. Kalau orang tua saya zaman dulu motor-motor Vespanya banyak, istilahnya maksud banyak itu tiap kalau misalkan jual beli Vespa lah istilahnya. Zaman dulu mah murah, Vespa full paper cuma 2,5 juta. Dulu punya Vespa tahun 66 77 Vespa super, harganya murah, full paper zaman dulu. Jadi saya bisa motor itu kopling dari Vespa dulu. Ternyata sampai SMA zaman SMA saya 2012 belum musim itu Vespa. Masih malu lah istilahnya kalau naik motor tua itu. Soalnya teman-teman saya naiknya FU, Vixen, Ninja, Jupiter MX, Jupiter Z, ya kayak gitu. Vespa enggak. Tahunya sekarang ya Allah harga Vespa luar biasa pisan euy. Abdi gen tacan tiasa kapeser deui. Eta nu namana Vespa. Nah ini teh pasar Lewo ya, pasar Lewo itu teman-teman. Nah kalau orang tua saya mah di daerah Panumbangan, Ciamis maksudnya, tapi perbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau dari Bandung ke Panumbangan ke Ciamis deket, cuman sekitar 2 jam. Makanya mudah-mudahan suatu saat saya bisa kerja di Tasik, bisa punya rumah lagi nih di Panumbangan. Doain teman-teman, mudah-mudahan dari channel saya bisa berkembang ya Allah. Ya walaupun edit-editnya masih seadanya lah, cuman hiburan lah ya. Kalau misalkan sampai bisa menghasilkan ya alhamdulillah, kalau masih belum ya dicoba lagi lah istilahnya kayak gitu. Yang penting jangan menyerah, yang penting ini mah cuma dokumentasi aja biar setiap perjalanan saya berkesan kayak gitu teman.
tua malah, lagian bukan motor balap, terus ditambah jalanan ya, bukan untuk balap gitu. Kalau ada kesempatan buat nyalip ya nyalip, kalau misalkan enggak ya jangan kayak gitu. Tetap safety riding teman-teman. Nanti saya pakai FU tadi ngisi pertamax 30.000, tadi ngisi lagi pertalit 20.000, udah 50.000 karena macet tadi teman-teman. Di daerah Ranca Ekek-nya kalau misalkan nggak macet mah insya Allah nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan terlalu boros. Aur kalau di tikungan tuh. Nah, nanti bisa memasuki wilayah Malangbong, Jalan Ciorai, lamun teu salah mah ieu teh. Jadi kenapa disebut Ciorai? Karena jalannya bulak belok teman-teman, bulak belok kayak ular. Nah, amit-amit. Macet. Nanti kalau misalkan bawa mobil mah udah we macet. Nambah lama deh saya lamun misalkan nyampe Pangandaran. Bisa berapa jam? Biasanya mah macet kayak gini teh di depannya ada truk ngangkut apa gitu yang besar, jadi agak lama. Biasanya mah kayak gitu, kan bener. Truknya mah yang besar pasti di ujung. Lamanya kayak gitu doang kalau misalkan jalanan sini. Tapi kalau misalkan masuk jalan Pangandaran, enak apalagi yang jalur lingkar selatan. Jadi jalur lingkar selatan itu Ciamis, daerah Ciamis. Jadi nanti saya jalannya itu ke arah selatan, nggak masuk keramaian kayak gini teman-teman. Jadi enak, jalanannya sepi. Kalau ini mah kan boro-boro sepi. Nanti saya mau ke orang tua saya dulu, sholat dulu lah di sana, di rumah orang tua saya dulu. Kalian ngecas apa namanya, ngecas action camnya. Sedikit bocoran, untuk action cam saya pakai Yicam basic kalau nggak salah, bukan yang internasional. Yicam basic tapi lumayan lah, apa namanya, dengan harga sekitar 500 ribuan. Beli online saya udah mod
mic eksternal, jadi tinggal pakai. Lumayan lah hasilnya, apalagi kalau misalkan cuacanya cerah kayak gini, biasanya mah gambar yang dihasilkan bagus. Kalau untuk resolusi saya kurang paham, jadi saya mah cuma pakai aja. Pas beli online bekas kalau nggak salah, bekas, jadi saya mah cuma pakai aja, edit aja, ya gitu. Tuh, masya Allah, jalanannya tuh enaknya kayak gini di daerah sini teh. Jalanan Malangbong. Ini mah kalau nggak salah Vespanya itu Vespa PS, bukan super ya, PS kalau nggak salah. Vespa PS. Sekarang mah harga Vespa udah di luar nagrek, saudara. 4 juta cuman dapat bahan. Vespa zaman sekarang. Aduh. Ini mau masuk daerah Malangbong, pasar Malangbong nanti di depan. Nggak boleh sebenarnya kalau misalkan nikung di daerah sini, nggak boleh jalan kayak gini. Kan ada marka jalan.